Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat satu contoh soal, tapi ditanyakan semua variabel yang kita udah pelajari, yaitu gaya Coulomb, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, dan usaha. Ya, biar kita tahu bedanya. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk A dan B yaitu gaya dan medan ini merupakan besaran vektor. Jadi ketika kita mencari gaya dan medan, maka kita harus gambarkan arahnya dulu, arah gaya atau arah medan, baru kita bisa mencari nilainya. Gitu ya. Oke, yang A, kita langsung mencari yang A. Tentukan gaya Coulomb pada Q2. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah muatan ya. Ada Q1 nilainya 1 Coulomb, Q2 nilainya 2 Coulomb, Q3 nilainya 3 Coulomb. Nah, Q1 dengan Q2 jaraknya 1 meter. Kemudian Q2 dengan Q3 sama, jaraknya juga 1 meter. Nah, ini angkanya kita gunakan angka yang mudah saja. Karena kita latihan biar bisa menggunakan rumusnya aja dulu, ya kan? Nah, karena yang A ditanyakan gaya, maka kita gambar dulu teman-teman. Kita fokus ke muatan yang ditanyakan. Muatan yang ditanyakan di sini siapa? Q2. Jadi kita gambar ulang Q2 di sini. Nah, sekarang gaya yang dialami si Q2. Q2 itu ada di antara Q1 dan Q3. Nah, kita gambar dulu. Q2 diapain oleh Q1? Karena Q2 dengan Q1 sejenis, maka Q2 ditolak. Berarti kalau Q2 ditolak, kemana arahnya? Pasti ke kanan kan gitu ya. Nah, ini adalah gaya C2 oleh C1. Kemudian, 2 dengan 3, interaksinya apa? 2 dengan 3 itu berbeda jenis. Maka C2 pasti ditarik oleh C3. Kalau ditarik arahnya kemana? Ya ke kanan, ditarik ke arah dia kan gitu kan. Ini adalah F2 oleh C3. Maka kalau kita mau mencari gaya Coulomb pada si Q2, berarti gaya Coulomb pada si Q2 kita buat FC2 aja ya. FC2 itu sebenarnya totalnya dari F21 ditambahin F23 karena ada 2 gaya dan searah. Ingat vektor searah ditambah kan? Kalau vektornya berlawanan dikurang. Maka sisanya apa? Kita tinggal masukkan rumus saja. F21 nilainya K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Ditambah K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Gitu ya. Sisanya teman-teman tinggal masukkan angka aja. Ya, karena K-nya sama bisa kita keluarin misalnya 9 kali 10 pangkat 9, tutup aja kurungnya. Tinggal Q2 juga sama ya. Jadi yang sama-sama kita keluarin aja. Boleh gitu ya teman-teman. Boleh buat gini nih. Biar cepat gitu ya. K Q2 R21 dengan R23 sama tuh. Jarak 2 ke 1, jarak 2 ke 3 sama-sama 1 meter. Maka kita buat R kuadrat aja di luar. Di dalamnya sisa Q1 tambah Q3. Boleh gitu ya. Sebelum masukkan angka disederhanakan dulu. Maka teman-teman tinggal masukkan angka aja di sini. Maka selesai angkanya. Jadi tinggal dikali-kalikan saja ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 2 Coulomb. R-nya adalah 1 meter. Dikuadratkan ya tetap 1. Kemudian Q1 tambah Q3 adalah 4 gitu ya. Maka hasilnya berapa? 2 kali 4, 8. 8 kali 9. Ya tentunya 72 ya. 72 kali 10 pangkat 9. Atau kita biasanya kalau perpangkatan itu satu angka di belakang koma gitu ya. Jadi 7,2 kali 10 pangkat 10. Satuannya apa ya? Tentu Newton karena gaya gitu kan. Nah, ini adalah gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan 2. Nah, gitu. Jadi agak repot karena kita harus gambar arah. Nah, yang B gimana? B juga gitu. Kita gambar arah medan listrik dulu ya. Coba kita tuliskan. Jadi yang B, kalau kita gambar di sini ada muatan Q2 positif. Kita gambar medan listrik oleh Q1 ya. Q1 tadi kan positif ya. Nah, Q2 merasakan medan listrik milik Q1. Q1 apa? Q1 positif. Nah, ingat, muatan yang positif medannya menjauhi kan? Menjauhi. Jadi medan listrik dari Q1 arahnya ke kanan. Ini adalah medan listrik milik C1. Ingat konsepnya. Balik lagi ke video konsep medan listrik kalau nggak ingat. Jadi medan listrik yang dirasakan C2 adalah milik C1. Nah, karena C1 positif maka medannya menjauhi 1. Kemudian
Di sebelah kanan ada muatan negatif si Q3. Berarti Q2 juga merasakan medan milik si Q3. Karena Q3 negatif, maka E-nya juga ke kanan. Gitu kan? Ini adalah E si 3. Ya, medan listrik milik Q3 mendekati dia karena dia negatif. Maka sama seperti yang tadi, E yang dirasakan si 2 adalah E1 ditambah E3. Maka sisanya adalah K, karena E1 berarti Q1 per R kuadrat. Ditambahin K, Q3 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, sisanya teman-teman tinggal masukkan aja angkanya. Bisa aja K per R kuadratnya dikeluarin kurung. Sisa di dalam adalah Q1 tambah Q3. Nah, ini silakan dicari nilainya berapa. Nah, atau teman-teman, nah sebenarnya ada ataunya nih. Karena ditanyakan E, kita di atas yang A tadi udah cari CF kan. Maka teman-teman bisa langsung gini nih. E itu adalah F kulom yang dirasakan 2 per Q2. Ini juga boleh. Nah, nanti teman-teman silakan cek. F kulom yang dirasakan 2 tadi kan kita udah dapat ya 7,2 kali 10 pangkat 10 per Q2. Q2-nya 2 tadi nilainya ya kan. Ya 2 kulom ya. Jadi 7,2 bagi 2 berapa nih? 3,6 ya kan. 3,6 kali 10 pangkat 10 Newton per kulom. Ya, satuan untuk medan listrik. Nah, coba nanti teman-teman bandingkan hasil yang ada di sini dengan ini itu sama apa enggak? Ya, silahkan cari. Kemudian yang C, nah yang C, D sampai E, nah ini enak nih. C, D sampai E ini adalah besaran skalar ya. Maksudnya enak itu bukan berarti pasti lebih pendek, enggak ya. Tapi kita tidak perlu menggambar arah ya. Kita langsung mencari nilainya saja. Jadi dari ini, nah itu skalar semuanya. Jadi kita nggak perlu gambar arah gitu ya. Oke, yang C, V pada Q2 ya. Jadi kita langsung aja nih teman-teman nilainya. Jadi yang C kita mau mencari V pada C2. Jadi di sini ada Q2 tadi. Kemudian di sini ada Q1, di sini ada Q3 kan ya. Kita mau cari V yang dirasakan oleh 2. Maka kita masukkannya V yang dirasakan oleh C2 itu berasal dari V1 ditambah V3. Oke, V1 tambah V3. Masukkan V1 berarti K Q1 per R ditambah K Q3 per R. Nah, masukkan nilai. K per R-nya sama ya, karena kebetulan R-nya sama ya dalam soalnya ya teman-teman. Kemudian Q1 tambah Q3. Nah, ketika kita masukkan nilai teman-teman perhatikan. 9 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan R-nya 1 meter. Q1-nya adalah 1 kulom. Q3-nya adalah min 3 kulom. Nah, perhatikan. Tadi diketahui Q3 3 kulom. Tapi nilai Q3 kan negatif nih. Maka kita taruh negatif. Nah, itu bedanya antara gaya, medan, dan potensial ya. Jadi, kalau gaya dan medan karena dia vektor, kita tidak masukkan nilai 3-nya itu negatif ya. Kita masukkan positif. Tapi ketika kita mencari yang skalar, potensial, energi potensial ya, termasuk usaha, nanti positif masukkan positif, negatif masukkan negatif. Gitu ya bedanya teman-teman ya. Jadi ini hasilnya berapa nih? 1 kurang 3 itu minus 2. Minus 2 kali 19 jadi minus 18 kali 10 pangkat 9 atau 1 minus 1,8 kali 10 min. Kok min? Pangkat 9 volt gitu ya. Jadi potensial si Q2 itu minus. Ya, potensial itu memang gitu, ada positif, ada negatif. Oke, gitu teman-teman ya. Yang D, kalau kita mau cari energi potensial yang dirasakan si 2 boleh langsung Q2 kali V2 gitu. Jadi langsung aja Q2-nya 2, V2-nya tadi min 1,8 kali 10 pangkat 9. Maka langsung aja min berapa nih ya kan, min 36 ya, atau kok 36 sih, 3,6 kali 10 pangkat 9 joule gitu ya. Ini energi potensial C2.
Nah, teman-teman juga bisa cari tentunya energi potensial Si2 itu dari misalnya K dari energi potensial Si2 itu adalah energi potensial Si2 dengan Si1 ditambah energi potensial Si2 dengan Si3. Jadi teman-teman cari aja K, Q2, Q1 per R. Ditambahin K, Q2, Q3 per R. Tapi jangan lupa ketika masukkan Q3 yang ini itu negatif. Nah, nanti teman-teman coba tes cari nih. Hasilnya harusnya sama. Oke ya, silakan dicari aja. Ini hasilnya harusnya sama dengan ini. Oke, yang terakhir, yang E adalah usaha untuk memindahkan Q2 ke suatu titik tak hingga. Nah, jadi kalau ditanyakan yang E usaha itu dia harus dipindahkan. Ya, ketika kita cari tadi gaya, medan itu muatannya tetap di situ aja. Ya, tapi ketika ditanyakan usaha, maka muatannya harus dipindah. Kalau nggak dipindah ya nggak ada usahanya dong, ya kan? Nah, jadi muatan Q2 ini dia ingin dipindahkan dari sini ke suatu tempat yang tak hingga. Tak hingga itu artinya apa? Jaraknya sangat jauh. Ya, karena jarak sangat jauh, kita tahu jaraknya sangat jauh, ya. V itu kan kaki per R nih. Karena jaraknya sangat jauh, R-nya ini sangat besar, maka nilai akibatnya apa? Nilai V-nya jadi 0. Gitu ya. Maka kita tinggal cari usaha itu Q kali V2 kurang V1 kan gitu tadi ya. Maka Q-nya Q2 tentu ya, muatan yang dipindahkan Q2, V2-nya 0, min V1. Nah, ini maksudnya V2 kurang V1 ini tempat akhir dan tempat awal ya. Ya, jadi bukan VC2 dan VC1, bukan. Tempat akhir dan tempat awal. Di sini keadaan 2, di sini keadaan 1. Nah, V1 yang ada di sini itu apa? V1 yang ada di sini itu sebenarnya nilai V2 yang kita cari tadi. Nah, yang ini nih, yang C. Jadi V1 yang ada di sini. Jadi jangan salah paham nih maksudnya teman-teman ya. Atau kita tuliskan gini lah biar teman-teman nggak bingung. Kita tuliskan yang namanya W tadi kan Q kali delta V. Ya, yang namanya delta itu kan akhir kurang awal ya. Jadi Q-nya Q2. Nah, V-nya adalah V akhir kurang V awal. Nah, gitu. Kan biasanya 2 kurang 1. Tapi di sini kita udah pakai V2 tadi untuk menyatakan potensial si muatan 2. Maka V akhirnya yang di sini itu nilainya 0 nih, V akhirnya. Maka nilainya jadi Q2 kali 0 kurang V awal. V awalnya adalah potensial ketika dia masih di posisi awal. Kita udah cari tadi nilainya adalah nilai V2 tadi ya. Maka kita tinggal tulis di sini Q2-nya nilainya 2. Ya 0 kurang V2. V2-nya tadi minus 1,8. Jadi hasilnya jadi positif. Minus 1,8 kali 10 pangkat 9. Pangkat 10 ya. Pangkat 10. Ya, ini salah nih. Harusnya pangkat 10 teman-teman ya. Sorry. Ini pangkat 10. Karena dari 9 ke 1,8 ya. 18 ke 1,8 ya. Jadi ini juga gitu. Ini pangkat 10 harusnya ini. Ini pangkat 10. Oke. Sip. Jadi di sini pangkat 10. Kita tutup kurung gitu ya. Jadi hasilnya plus. Jadi kali 2 3,8 juga ya. Tapi positif. Kok 3,8? 3,6 ya. Kali 10 pangkat 10 joule ya. Nah, ini usahanya. Nah, nilai usaha teman-teman sebenarnya sama dengan nilai EP gitu ya. Coba perhatikan nih, nilai usaha sama dengan nilai EP 3,6. Tapi yang satu plus, yang satu min ya. Kenapa ya jadi hilang minnya? Ya karena usaha itu kita pindahkan dia ke tempat tak hingga gitu ya. Jadi karena dikurang 0 tadi ya. 0 dikurang sekian. Jadi positif dia. Oke. Nah, makanya nanti kalau teman-teman baca buku, ada juga buku yang nulis W itu min delta EP gitu. Ada gitu ya. Jadi sebenarnya nilainya sama W dengan delta EP ya. Tapi nanti tergantung kondisi sih sebenarnya. Jadi yang penting W itu delta EP gitu ya. Kalaupun nanti hasilnya ada plus ada minus,
ya itu nggak apa-apa. Oke, itu.